Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa di channel Resaira Official. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas beberapa keuntungan atau kemudahan untuk Bapak Ibu sekalian yang akan mendaftar menjadi calon P3K pada seleksi P3K tahap yang ketiga. Nah, selamat untuk Bapak Ibu yang memang sudah dinyatakan lulus menjadi P3K di seleksi tahap yang pertama dan juga tahap yang kedua. Tetapi untuk Bapak Ibu yang belum dinyatakan lulus menjadi P3K di kedua tahap itu, Bapak Ibu masih memiliki satu kesempatan yang diberikan pemerintah untuk tetap memiliki kesempatan menjadi P3K di tahun 2021. Oke, baik, sebelum dilanjut jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Resaira Official. Bapak Ibu sekalian, sebagai rujukan bahasan kita kali ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021. Kenapa membuka kembali regulasi ini? Karena kita berbicara masalah regulasi, karena tidak berbicara masalah kebijakan. Itu kebijakan, kita tidak berwenang untuk memberikan kebijakan, dan salah satunya yang berhak atau boleh kita bahas adalah dengan bertumpu pada regulasi yang memang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik, kita langsung ke pembahasan kita, yaitu di seleksi kompetensi tahap yang ketiga ya Bapak Ibu. Setelahnya Bapak Ibu melaksanakan tes seleksi tahap pertama dan kedua dan Bapak Ibu belum lolos, maka Bapak Ibu harus memanfaatkan situasi ini ya, kesempatan ini maksudnya ya, dengan sebesar-besarnya untuk mendaftar di seleksi kompetensi tahap yang ketiga, dan Bapak Ibu punya kesempatan untuk lolos lebih besar dibanding tahap yang pertama dan juga tahap yang kedua ya Bapak Ibu. Di pasal 37 ini ya, di peraturan ayat 1-nya, pelamar untuk seleksi kompetensi tahap 3 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Jadi tidak semua orang bisa mendaftar menjadi calon P3K di tahap yang ketiga. Yang pertama adalah pelamar dari THK 2, honor K2 yang tidak lulus di seleksi tahap 1 dan 2. Jadi Bapak Ibu punya kesempatan. Kemudian yang kedua, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 1 dan 2. Jika Bapak Ibu aktif di Dapodik dan Bapak Ibu belum dinyatakan lulus seleksi kompetensi 1 dan 2, maka Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk mendaftar di kompetensi tahap 3. Yang ketiga, guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Yang ketiga adalah jika Bapak Ibu menjadi seorang guru di sekolah swasta dan belum lulus di kompetensi 2, maka Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk mendaftar di kompetensi tahap 3. Nah, yang keempat adalah jika Bapak Ibu menjadi lulusan PPG, pendidikan profesi guru, tetapi Bapak Ibu belum lolos di kompetensi tahap 2, maka Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk mendaftar di tahap yang ketiga. Nah, itu adalah 4 kriteria Bapak Ibu guru bisa mendaftar menjadi P3K di tahap yang ketiga. Lalu kemudian di ayat yang keduanya, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSC-ASN. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk memilih kembali sesuai dengan kebutuhan yang tertera pada laman SSC-ASN Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang berikutnya, pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan 2 sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi Bapak Ibu bisa melamar dimanapun sekolah yang memang masih belum terpenuhi, maka Bapak Ibu bisa mendaftar di situ disesuaikan dengan sertifikat pendidik Bapak Ibu atau kualifikasi pendidikan Bapak Ibu sebagai pelamar. Itu adalah kemudahannya gitu ya. Nah, itu tidak diberikan di
kompetensi tahap 1 atau tahap 2. Nah, di tahap 3 Bapak Ibu boleh memilih dimanapun yang sepertinya bisa punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa lulus ya Bapak Ibu. Lalu kemudian berikutnya, panitia penyelenggara seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat jabatan dengan kebutuhan P3K yang telah dipilih. Lalu kemudian di pasal 38, pelamar pada seleksi kompetensi 3 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Jadi tetap saja Bapak Ibu, di kompetensi 3 itu Bapak Ibu harus mencapai nilai ambang batas ya. Dan juga nanti akan di peringkat kembali gitu ya. Jadi di peringkat menjadi yang terbaiknya begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekuat tenaga juga untuk memenuhi ambang batas yang memang sudah ditentukan oleh panitia. Lalu kemudian nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Pertama, nilai seleksi kompetensi 1, kemudian seleksi kompetensi 2, atau yang ketiga nilai seleksi kompetensi 3. Nah, untuk kompetensi 1 nih, jika Bapak Ibu misalkan di kompetensi 1 Bapak Ibu sudah lulus, tetapi Bapak Ibu kalah ranking. Nah, jika Bapak Ibu lebih besar kompetensi 1 dibanding kompetensi 2 atau kompetensi 3, jika di kompetensi 3 maka akan dipilih kompetensi 1 sebagai nilai yang lebih tinggi jika di kompetensi satunya lulus. Kemudian yang kedua juga sama begitu ya, di aturan yang keduanya. Jika kompetensi 2 Ibu lulus, kemudian kalah bersaing, kemudian di kompetensi 3 lulus, maka Bapak Ibu akan diambil kompetensi 2 jika kompetensi 2 memang lebih tinggi dibanding 3 kompetensi yang lain begitu ya. Intinya seperti itu. Nah, di kompetensi 3 juga sama begitu ya. Maka akan diambil seleksi kompetensi 3 jika kompetensi 3-nya lebih besar dibanding kompetensi yang lain. Tetapi nilai seleksi kompetensi 3-nya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C itu hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Jadi intinya adalah tetap saja Bapak Ibu harus mencapai nilai ambang batas yang memang sudah ditentukan oleh panitia begitu ya. Nah, kalau misalkan sudah lolos tes kompetensi 3, nah Bapak Ibu akan ada kemudahan ini. Ada pertimbangan di kompetensi 1 dan kompetensi 2. Nah, mana nanti yang lebih tingginya? Nah, apakah di kompetensi 1 atau di kompetensi 2 begitu ya. Jika kedua tahap itu Bapak Ibu memenuhi nilai ambang batas begitu ya. Itu kemudahan sebenarnya. Jadi nanti akan dilihat mana yang lebih tinggi, kemudian nanti di peringkat lagi ya Bapak Ibu. Membingungkan, tetapi ya itulah itulah teknisnya ya Bapak Ibu yang harus kita ikuti sesuai dengan aturan yang memang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Lalu kemudian Bapak Ibu, di ayat yang ketujuhnya, dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini jika Bapak Ibu nih mengikuti tes seleksi tahap yang ketiga, maka Bapak Ibu memiliki kesempatan yang besar untuk lolos jika ada sekolah yang memang masih belum terpenuhi kuotanya. Nah, itu ya, ada kemudahan lagi di sini. Makanya Bapak Ibu jangan putus harapan. Bapak Ibu jika belum lulus di 2 tahap itu, Bapak Ibu harus mendaftar kembali di tahap yang ketiga. Nah, ini kriterianya nih. Pertama, memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi harus utamakan Bapak Ibu mencapai nilai ambang batas yang ditentukan panitia. Kemudian, jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Nah, tetapi jabatannya harus sama, maksudnya setingkat. Kalau misalkan guru SMP, maka guru SMP kembali begitu ya. Nah, lalu kemudian yang ketiganya, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Berarti masih dalam satu wilayah, begitu ya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu beberapa kemudahan atau juga hal yang lebih menguntungkan lah buat Bapak Ibu sebagai pelamar P3K di kompetensi tahap yang ketiga, bahwa Bapak Ibu bisa memenuhi
kuota yang memang belum terpenuhi di sekolah-sekolah lain begitu ya, masih punya kesempatan begitu. Tetapi Bapak Ibu harus berperingkat yang terbaik. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan dipilih tes 1, tes 2 atau tes 3 nih yang paling tinggi. Jika tes 3-nya memenuhi nilai ambang batas, nanti akan diperingkat kembali. Membingungkan sih alurnya, tetapi itulah seninya dan itulah teknisnya, karena memang kita regulasinya seperti ini. Barangkali kita harus berusaha untuk sesuai dengan regulasi yang ada begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian barangkali informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.